إلى هدينا ونرسل إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من الأنبياء والمرسلين والأولي الشهداء والصالحين والمقربين خصوصا سيدنا Muhammad al-Baghdadi وخصوصا yang sanwi wal syuhid Abdul Halim wabil khusus pemuda-pemudi mu'allim wa ila khususan sayyidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa khalaqa minhum zuhada wal hukama wal kurama wa fadlul arifina billahi wa sifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wal haqiqatal asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya allazi khuliqa min zatihi wa min jamil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in bisani ila yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Masyarakat salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di senja hari ini kita berlimpah rahmah maghfirah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita kembali kita mengkaji kitab Salikin, di mana kita masih membahas tentang rukun-rukun bagi orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itulah bekal, yang kedua ialah senjata, yang ketiga itu ialah kendaraan, yang keempat itulah mursyid pembimbing, yang kelima itu ialah teman seperjalanan. Ya, pada kali dulu kita sudah bahas kendaraan. Itu ialah yang sudah itulah himmah, tekad. Dengan tekad itulah menjadi orang yang istiqomah di dalam ibadah maupun di dalam perjalanan yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, kita masuk yang keempat, inilah yang disebut ialah rukun bagi orang yang berjalan kepada Allah. Orang yang berjalan kepada Allah atau orang yang disebutkan inilah yang berjalan kepada Allah, salikin, torikin, itu wajib mempunyai yang disebut ialah mursyid, pembimbing, guru yang dapat ialah membimbingnya di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebesar apapun atau sebesar ulama apapun atau sebesar-besar ulama, setengah-tengahnya ulama, setinggi-tingginya ulama, ya, kalau dia hendak berjalan kepada Allah, berarti wajib mempunyai ialah seorang mursyid, guru pembimbing yang dapat menghantarkan perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting, jadi penting. Kalau dianalogikan adalah kita sering dengar yang disebut ialah begini. Kalau guru, makanya kita memilih guru banyak boleh. Memilih guru, apa? Contoh guru, Ustadz A, Ustadz B atau Kiai A, Kiai B bagus. Untuk apa? Mahabbatul ulama, cinta pada ulama, cinta kepada Kiai, cinta pada Ustadz, itu bagus. Tapi pembimbing mursyid, guru yang sudah wali
mursyida, sebagaimana Allah menjelaskan may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itulah bahwa siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Jadilah diperjumpakan dengan seorang mursyid. Dan bagi siapa yang disesatkan, maka tidak ada satupun yang mendapatkan, ialah atau yang berjumpa. Nah, bagi yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan berjumpakan atau mendapat perjumpaan dengan wali yang mursyid. Ini jelas ayatnya tuh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Jelas. Inilah guru mursyid. Nah, jadi kita punya guru banyak boleh. Nah, seperti kita di sini kan boleh mempunyai guru. Contoh nih kayak di daerah tuh ada tuh kayak pembimbing-pembimbingnya di sana, ya kan? Contoh saja ada di sana adalah banyak. Ada Ustaz Abdul Aziz contohnya tuh, ada Ustaz Lukman, Ustaz itu boleh guru, tapi mursyid pembimbing satu. Nah, seperti ada kalau sekolahan guru banyak, nah, kan sekolah guru banyak, tapi yang menanggung jawabin satu, yaitu adalah wali keras menanggung jawabin itu. Jadi dia, jadilah bagi orang yang hendak berjalan kepada Allah, maka wajib mempunyai adalah mursyid. Tanpa mursyid tidak akan sampai perjalanan kepada Allah. Berarti dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah di perjumpaan dengan wali yang mursyid. Berarti orang yang disesatkan oleh Allah itulah orang yang tidak semasa hidupnya tidak berjumpa dengan mursyid, wali yang mursyid, terlebih yang di bawah qadar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita bisa tahu mursyid itu benarkah atau jadi-jadian? Tanda kutip maksudnya. Nah ya, pertama yang dilihat ialah akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah ialah innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau ya Muhammad benar sebenarnya mempunyai akhlak atau mungkin adalah budi-budi yang agung. Sehingga beliau mengklaim bila innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Beliau mengklaim bahwa aku diutus di muka bumi dan untuk memperbaiki akhlak. Berarti kalau mencari seorang mursyid, guru, nah, guru nih, kalau kita mencari guru mursyid, apalagi kita mursyid sebagai pembimbing, yang dilihat adalah akhlaknya, akhlak yang dapat kita jadikan sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang bisa kita ambil. Nah, kan? Oleh karena itu kita sudah mengangkatkan diri menjadi seorang murid terhadap guru mursyid, maka serahkanlah lahir dan batin beliau. Nah, mursyid itulah yang akan membersihkan dan bentuknya kotoran-kotoran najis-najis yang menempel di diri kita. Baik najis ialah, kalau najis kan ada dua nih, najis dari segi lahiriah maupun batiniah. Nah, kalau najis lahiriah kita bisa membersihkan sendiri, nyata tuh, kita bisa membersihkan. Tetapi kalau najis batiniah inilah, oleh karena kita ambil ilmunya, lalu kita amalkan ilmunya, serahkan semua lahir batin untuk mursyidnya, kepada mursyidnya, kepada gurunya, karena memang dia yang tahu terlebih wilayah batiniahnya. Beliau bisa membersihkan penyakit-penyakit najis-najis batin yang ada di dalam diri kita, najis masmumah, lawamah, sawarat, ujub, ria, takabur, sombong, namimah, gibah, dan lain sebagainya. Itu najis-najis yang ada di dalam diri kita. Nah, kita ambil ilmunya. Setelah kita ambil ilmunya, kita amalkan untuk membersihkan kotoran najis tersebut yang menempel di diri kita.
Jadi mencari seorang mursyid itu adalah guru pembimbing itu bukan kita lihat sebatas dalam bentuk apa namanya kesaktian, kedikjayaan atau bahkan karomah. Hati-hati, makanya karomah dengan sihir tipis bedanya. Hanya yang mengeluarkannya beda. Kalau Rasul yang mengeluarkannya, maka itu yang disebut mukjizat. Kalau para aulia itu yang disebut ialah karomah. Bagi orang soleh itu yang disebutlah minah ma'unah. Nah, tapi bagi orang yang ingkar kepada Allah, yang suka apa itu? Yang suka kronik, mungkin yang suka pokoknya adalah orang yang tanpa kutip adalah ilmu hitam. Karena yang goib itu kita disuruh percaya dengan yang goib, kita disuruh percaya dengan goib, tapi kita tidak boleh ialah dalam arti adalah mempercayai kekuatan itu datangnya dari jadi kita tidak boleh mempercayai kekuatan itu, gitu loh. Kita tidak boleh mempercayai bahwa sebenarnya yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau melihat jika ingin mengangkat kalian menjadi seorang guru, murid terhadap kepada mursyid, nah, ya sudah, serahkan semuanya, lahir batin, samina wa atona, ambil ilmunya, ambil dalam bentuk amalnya, bahkan ambil baiat talqinnya, baiat torekohnya, lalu amalkan samina wa atona. Terlebih ada, jangan ada zon sedikit pun dengan mursyidnya. Apabila sudah tumbuh di dalam dirinya apa itu zon bahkan lebih pada suku zon, maka itu hilangkan, jernihkan hati, jiwa, pikiran dengan dia mengamalkan apa yang sudah diberikan oleh mursyidnya untuk kepentingan dirinya, kepentingan jiwanya di dalam perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita di sini, kita sedang menimba ilmu untuk apa? Untuk menerangi perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan inilah yang diartikan adalah apa itu? Boleh diartikan gelap. Ketika kita menimba ilmu, lalu kita amalkan menjadi nur cahaya yang dapat menerangi perjalanan kita menuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam perjalanan kepada Allah, jadi sekali lagi, di dalam perjalanan kepada Allah itu ada dua kriteria. Ada yang berjalan dengan terpaksa melalui usia, faktor usia umur, sehingga menuilah ajal. Ada yang berjalan kepada Allah dengan kesadaran. Kita inilah orang-orang yang berjalan kepada Allah dengan kesadaran. Orang yang dipaksa berjalan kepada Allah melalui usia sehingga nanti mati. Kebanyakan matinya ialah su'ul khotimah. Berbeda dengan orang-orang yang ialah berjalan menuju pada Allah dengan kesadaran dan di dalam bimbingan seorang mursyid. Berbeda, bahkan menjamin, mursyid yang menjamin ialah memberikan syafaat untuk dirinya. Syafaat untuk dirinya penting banget, sehingga nanti pas pada saat pindah alam, apa yang pindah alam? Mati ceritanya, mati itu meninggal, dead, pindah alam, dia akan ditempatkan di tempat yang layak, di istana-istana yang setelah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beruntungnya bagi orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun adalah ketika kita mati meninggal adalah kita belum sempat yang disebutkan ialah makrifah pada Allah,
tapi setidaknya kita di bawah bimbingan seorang wali yang mursyida yang dapat menanggung urusan ukhrawiynya akhirat. Ini kan penting. Kalau kita adalah kalau kita berbicara alam kubur, serem banget ya. Berbicara tentang alam kubur saja, orang yang tidak mempunyai mursyid di alam kubur, itu akan apa gitu? Pada saat malaikat munkar nakir datang, datang dengan wujud yang menyeramkan, gemetar rumah, melihat kesanaran, melihat nggak kebayangkan seseram apa gitu. Mungkin kalau bayangan kita seramnya seram kayak apa, itu berlipat-lipat, bahkan ribuan kali lipat dari seram yang kita bayangkan wujudnya itu. Itu akan diintegrasi dulu, enggak langsung adalah masuk ke apapun itu. Siksa kubur enggak diintegrasi. Yang namanya tangan, mata, mulut, semua itu akan bersaksi. Enggak akan bisa bohong. Semua anggota tubuh bersaksi. Setelah bersaksi baru diputuskan, engkau mendapatkan siksa kubur. Akhirnya ditempatkan di siksa kubur. Apa sebutannya? Boleh disebut asmal. Sampai bumi dikiamatkan, dia dipertontonkan. Apa itu? Kehidupan yang menyakitkan di dunia. Contohnya, kehidupan yang masih ada di dunia yang menyakitkan. Contohnya, dia punya anaknya selalu berbuat maksiat. Padahal anak itu bisa mendapatkan ialah anugerah dari Allah dalam bentuklah syafaat untuk orang tuanya berupa doa yang dapat meringankan beban orang tuanya tak kala ada di alam kubur. Dia dipertontonkan, diperlihatkan anaknya yang satu cicilan maksiat, terus yang satu adalah cewek belinsakan gak jelas, tambah sakit. Kenapa? Dia tidak bisa menyampaikan, dia tidak bisa menasihati. Kenapa? Itulah penderitaan sesungguhnya di alam kubur nanti. Belum lagi yang lainnya, ada yang rebutan warisan. Jadi makanya itu beruntung bagi orang-orang yang hilang mendapatkan bimbingan dari seorang mursyid, di mana Allah memberi petunjuk untuk diperjumpakan, mendapatkan petunjukan dengan wali mursyid. Itu beruntung. Pada saat dia mati, bedanya pada saat dia mati masuk alam kubur, sebelum malaikat munkar datang, orang tua rohani yang sudah ada untuk membackup. Seperti halnya ialah anak kecil yang lagi ketakutan dengan sesuatu, dia ngumpet di balik orang tuanya, kan? Akhirnya nego deh. Nah, itulah buah syafaat. Lalu dipindahkan ke alam transit, ditidurkan hingga hari akhir, hari kiamat. Kurang apa coba enaknya, indahnya, apalagi orang-orang yang benar-benar yang bersungguh-sungguh di dalam perjalanan menuju pada Allah dengan istiqomah, nikmat. Kenapa? Kalau kita sudah merasakan yang namanya kenikmatan surga yang sesungguhnya di alam misal sana, kayaknya nggak mau deh kita lama-lama di dunia. Nggak mau. Maunya adalah cepetan. Kalau kita kan enggak, mikirnya banyak macam. Apa tuh? Anak lah, sekolahnya gimana lah kalau saya mati. Ya gitu. Kalau kita mati gimana? Kalau saya mati gimana ya? Pasti mikir. Wah, belum nyiapin warisan, belum nyiapin ini, nyiapin itu, udah pokoknya ada ruwet. Padahal kalau sudah mati itu hilang semua, hilang pikiran itu semua. Yang ada ialah pada kita masuk ke pintu gerbang
akhirat atau alam lisan tidak masuk. Wujud kita sudah berubah menjadi wujud menggunakan ialah yang disebutlah jasad barzakh itu yang untuk di akhirat udah lupa semua, gak akan ingat satu pun, gak akan ingat. Ini kan kita hidup bagaikan mimpi. Kita kayak mimpi, begini kayak mimpi. Nanti pada saat kita sadar bangun mati itu baru, oh iya, itu mimpi. Baru kalau mati baru kita terjaga. Nah, yang enak pada saat terjaga ialah ada yang namanya kita punya seorang mursyid, guru pembimbing. Nah itulah makanya rugi banget bagi orang-orang yang ialah sudah mempunyai mursyid tapi dia malah kabur, tapi dia malah pergi. Tapi yang namanya seorang muslim dia tidak akan pernah mengakui, tidak mengakui bahwa itu adalah anak-anak. Selalu akan mengakui, walaupun anak-anak hanya tidak mengakui, yang namanya muslim guru dia tetap akan mengakui. Nah, inilah muslim ya. Makanya adalah sangat penting sekali bagi seorang perjalanan kepada Allah ya untuk mempunyai mursyid, guru pembimbing. Nah, tuh. Jadi sebesar ulama apapun wajib. Nah, ketika adalah dia hendak berjalan kepada Allah untuk mempunyai mursyid, ahli tafsir sekalipun, ulama setengah apapun wajib mempunyai seorang mursyid. Kenapa? Karena yang ditakutkan ilmunya itu hanya sebatas wacana. Hati-hati, kita jangan kekecoh. Jangan kita banyak orang yang pintar ngomong kayak beliau. Kenapa? Iya, banyak orang yang pintar ngomong kayak beliau tentang ilmu hakikat. Coba lihat di YouTube, di Facebook, di mana tuh. Tuh, banyak yang cuap-cuap. Tandanya apa? Tandanya itu tandanya bagi orang yang suka begitu, katanya sudah tertutup. Lebih banyak hijab yang dihijabi dirinya. Nah, kenapa? Karena ilmu hakikat, ilmu tauhid itu bukan untuk diumbarkan. Kenapa? Untuk ahlinya. Bahkan Abu Hurairah itu adalah ketika adalah ditanya, beliau adalah mendapatkan 3 kantung. Yang pertama adalah tentang ilmu lahiriah yang aku berikan untuk umum, dan wilayah fikih syariat siapa aja bisa mengambilnya. Lalu ada ilmu yang disebut ilmu batiniah untuk ahlinya, inilah ilmu tauhid, ilmu hakikat yang memang ada untuk ahlinya, tidak untuk umum. Yang ketiga adalah ilmu antara diriku dan Tuhannya yang tidak akan aku beritahu, aku buka dengan siapapun. Nah, jadi kalau kita melihat adalah jadi kalau kita melihat adalah banyak orang yang sibuk dengan apa wacana di dalam ilmu tauhid dan hakikat, ya sudah mesem aja sendiri. Kenapa? Lebih baik dirasakan. Dan itu tandanya orang sudah belum paham tentang ilmu tauhid. Mengumbar tentang ialah terlebih rahasia-rahasia ketuhanan yang bukan pada tempatnya. Ya, bahkan ialah apa namanya itu? Ya, bisa menjadikan dirinya ialah menjadi orang yang takabur, akhirnya menjadilah sombong, bangga diri karena lebih mengetahui tentang ilmu, padahal apa yang dia pahami belum tentu benar. Banyak juga orang yang mengkaji ilmu tauhid dan hakikat melalui media apa? Buku, tanpa seorang mursyid. Jadinya ialah waham-waham yang timbul di dalam pemikirannya. Karena kalau orang membaca ilmu atau membaca kitab-kitab tauhid atau kitab-kitab ilmu tauhid tanpa seorang pembimbing guru, ya fase setan. Gurunya itulah setan.
Siapa setan? Setan itulah yang disebutnya yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, yang membisikkan di dalam dada manusia. Setan itu kan predikat, sehingga setan itulah membenarkan waham-wahamnya. Ya benar, pemahaman seperti ini. Akhirnya dia menjadi orang yang taat syariat. Akhirnya menjadi orang yang tidak taat kepada syariat. Padahal orang yang berjalan kepada Allah, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar ialah orang yang baik di dalam bersyariat, orang yang baik di dalam perilaku syariatnya. Dia mengikuti contoh dan perintah yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga tidak sedikit pun adalah dia mengabaikan wilayah syariat, fikih dan lain sebagainya. Dia tidak akan mengabaikan itu. Pada kajian itu kita sudah bahas apa itu Islam. Islam apa? Islam dia syariat dan bentuk peribadatan, pengabdian, penghambaan kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa sampai pada hakikat Islam, dia tidak akan kuasa berhenti dari amal. Ini satu titik itu. Jadi kalau orang yang mengaku dirinya bertauhid, tapi adalah syariatnya berantakan, belentang-belentong, bahkan meninggalkan syariat, dia tidak puasa, dia tidak sholat, dan tidak usah menjadi teman, tidak usah diambil adalah untuk contoh. Tinggalkan orang seperti itu. Kenapa? Karena yang ada ialah di dalam diri ialah hawa nafsu. Pembenaran yang ada ialah pembenaran akan hawa nafsunya. Jadi bukan orang yang berjalan sungguh-sungguh di dalam perjalanan yang pada Allah. Orang yang main-main itu berbeda bagi orang yang bersungguh-sungguh. Dia tentunya akan memiliki tekad yang kuat, istiqomah di dalam perjalanannya. Dia tidak akan bergeming sedikit pun dalam urusan dunia. Dan dia adalah menjadi orang yang taat terhadap agama dan wilayah syariat. Inilah pentingnya orang yang ada di dalam perjalanan kepada Allah mempunyai pembimbing yang dapat mengingatkan dirinya, mengoreksi ketika dia salah. Ini mursyid ya. Ini jadi wajib bagi orang yang berjalan Allah ialah mempunyai mursyid, guru pembimbing. Yang kelima adalah teman. Teman seperjalanan atau saudara perjalanan. Nah, ini wajib juga punya teman. Kenapa? Nah, jadi gini, carilah teman yang dapat mengingatkan kita ketika kita salah. Justru jangan mencari teman yang ketika kita salah malah kita dibiarkan. Tinggalkan seperti itu. Kalau teman yang baik justru akan mengajak kita kepada budi pekerti yang baik, akan mengajak kita kepada ialah amal ibadah yang baik. Bukan teman yang kita justru apa? Kan kadang-kadang kan orang memilih teman itu yang sefrekuensi atau mungkin yang disebutkan kalau anak zaman itu bilang bestie, CS. Kalau zaman saya itu namanya CS, ini CS-nya dia nih, CS. Kalau CS itu apa aja dilakuin. Contoh, bolos bareng, ayo. Wah, waktunya Jumatan nih. Wah, cabut, langsung Jumatan, ayo, nah. Mabuk bareng, ayo. Nah, itu namanya bukan bestie, bukan CS. Namanya adalah setan yang menjelma menjadi manusia. Kenapa? Ya karena selalu mengikut. Apa aja diikutin itu. Jadi kalau memang ada teman yang baik dan benar, ketika kita mau melakukan kemaksiatan, dia melarang, dia mencegah untuk kita berbuat maksiat, baik maksiat lahiriah maupun maksiat batiniah. Teman yang jelek atau yang buruk justru dia membiarkan kita di dalam kesesatan. Dia senang tuh kalau lihat temennya ada wah maksiat, bangga.
Kenapa? Karena dia juga senang maksiat. Nah, teman seperti inilah kita hindarkan. Nah, di sini mu'alif menjelaskan, carilah teman di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman itulah yang dapat ialah saling atau mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ketika lagi malas ngaji, malas torekot diingetin. Bahkan ketika temennya itulah ada di dalam kesusahan, dia yang paling depan untuk membantu, menolong, mengangkat. Ketika temannya ada lagi luasa, lagi ada, dia menjaga jarak. Bukan lagi mumpung, Pak. Itulah teman yang baik. Oleh karenanya sebaik-baiknya teman di dalam perjalanan kepada Allah, boleh suami dijadikan teman, istri dijadikan teman, anak dijadikan teman, orang tua dijadikan teman. Itu boleh. Itu boleh. Untuk dijadikan teman di dalam perjalanan menuju kepada Allah. Paling pas itu suami istri. Makanya kalau ada suami yang ngaji di sini, ngaji nih di Ahmadiyah, dia tidak membawa istrinya, pasti, nah itu sudah pasti nih, banyak yang mengalami mengalami adalah dan juga kesenjangan spiritual. Kenapa? Ya jauh pemahamannya, suaminya pemahamannya sudah tingkat langit, contohnya langit apa? Langit apa nih? Langit rumah contohnya. Istrinya masih di atas kasur. Pemahaman apa? Mau dia ngaji, ngantuk pak tidur. Aja online ngantuk pak tidur. Iya kan masih di atas kasur tuh. Nah, itu adalah kesenjangan spiritual. Di mana yang akan menghambat seorang suami ialah atau seorang pejalan suami kepada Allah itu menghambat. Kenapa? Karena tidak ada partner untuk adalah saling tiktokan gitu. Untuk adalah bukan tiktokan aplikasi, bukan tiktokan dalam bentuk adalah rasa satu dengan yang lainnya. Coba kalau istrinya sebagai pejalan aktif, suaminya juga sebagai pejalan aktif. Kalau berantem indah, kenapa pandang-pandangan? Kenapa? Pandangnya dia untuk siapa? Kan gitu. Wah, wujud ternyata nih begini Allah nih kalau lagi marah nih, kan? Cakep juga ya. Suaminya juga gitu. Wah, ini nih istri gue kalau lagi marah, wah kan? Yang dia coba, dia bilang wujud siapa dulu coba tuh. Itu yang ada inilah akhirnya ialah ya senyum-senyum mesem-mesem kayak orang apa tuh kayak di jalan kan senyum-senyum mesem-mesem. Kenapa? Mesem bukan karena dia gila, bukan. Mesem karena apa? Mesem karena dia melihat ialah keelokan, keindahan itu wujudullah. Jadi indah, enak gitu loh. Gimana mau marah? Yang bilang aja sudah keelokan, indah, keindahan itu wujud dirinya gitu loh. Yang ada adalah senyum-senyum. Nah, kalau sudah melindungi baikan. Marahnya juga bukan marah karena setan, kan beda ya. Nah, kan beda. Orang yang berjalan kepada Allah, marahnya itu bukan marah karena setan, tapi marahnya karena Allah. Alasan, ada alasan. Alasan yang bentuknya syariat contohnya. Tapi kalau marahnya karena setan, udah bahu-bahu tuh, apa tuh? Udah kebun binatang tuh keluar semua. Belum lagi mau gede-gede main tangan tuh. Itu malah jangan setan kan mau tuh begitu punya suami atau punya istri adalah yang ada kesenjangan spiritual kan nggak mau. Oleh karena nggak apa-apa, pelan-pelan aja istrinya atau suaminya cara aja gimana ya udah aja pelan-pelan dengan apa itu tadi menunjukkan di dalam diri kita itu kan orang yang berakhlak. Tunjukkanlah akhlakul karimah, budi pekerti yang baik seorang suami atau suami istrinya. Karena ibu akan banyak sini. Istri aja kalau ngajak suaminya ikut ngaji duduk minimal adalah duduk di sini. Ayo deh Pak, baik Pak sekali aja duduk. Kalau nggak betah ya ke bawah deh rokok deh. Untuk mencapai target datang duduk aja. Karena orang yang datang duduk ngaji di taklim, terutama di majlis-majlis taklim yang diuji oleh Allah, akan diampuni semua dosa-dosanya tuh orang yang duduk
Kalau orang meminta taubat, mesti terpenuhilah syarat taubatnya. Tapi kalau dia datang duduk lagi, clear, diampuni semua dosa-dosanya. Ini istri mau mengajak, dia tunjukkan dong sebagai apa? Mar'atus solehah, istri yang derajatnya mar'atus solehah. Makanya ngabdi pada suami dengan baik, dengan benar, selama suami adalah tidak menyalahi dan bentuk syariat. Istri itu disuruh syariat, pengabdian kepada suami, tunjukkan ilmu amaliyah dan bentuk pengabdian kepada suami. Suami ngomong keras, bukannya malah dibalas lembut, mundur. Tuh suami emosian, istrinya yang tadi emosian karena sudah ngaji malah udah dia bisa melihat, memandang bahwa ya hakikatnya yang marah siapa, kembalikan kepada Allah, tunjukkan dalam ialah bentuk ekspresi hingga tertuang dalam akhlak. Suami marah bukan balas marah, malah bikin kopi. Jangan kembalikan tuh, ada tuh di medsos apa bikin konten, suami marah dibikin kopi kan, suaminya minta maaf ya maaf, langsung dia bilang kopi kan, kok dia bilang ada racunnya. Kenapa? Malah mau diracunin kan, bahaya tuh. Nah tuh, tapi kalau orang yang ialah suami atau istri adalah sama-sama adalah orang yang melakukan ilmu tauhid, apalagi dia sebagai teman dalam perjalanan, wah indah, nikmat. Apapun akan dijalani. Seandainya ada panggilan Allah dalam bentuklah panggilan musiknya, panggilan punya, dia akan lebih utamakan itu. Gak akan baku mikir waktu itu, gak akan. Karena apa? Karena sudah yakin. Nah, itu contohnya. Kayak sekarang nih, bulan apa sekarang? Belum Dzulqa'dah, berarti ada sebentar lagi ada Dzulhijjah, kan? Tuh. Yuk yang mau kurban silakan kurban, panggilan Allah langsung. Untuk apa? Untuk kita berkurban. Karena tidak ada kata saya sudah kurban taubat, tidak. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka berkurbanlah. Kurban dengan yang baik-baik, yang terbaik. Berikanlah kurban untuk Allah yang terbaik. Nah, karena kayak kurban itu untuk ia membunuh nafsu lawamah sawalam amal yang ada dalam diri kita. Untuk mendengarkan itu semua, untuk mencegah itu yang keluar. Karena nafsu dalam diri kita banyak banget. Enggak cukup satu kambing. Benar, enggak cukup satu kambing. Seandainya adalah 7 sapi saja, 7 sapi saja seandainya lah, itu adalah jaminan dari musiknya. Belum lagi adalah dia adalah setiap tahun mengeluarkan untuk ialah di jalan Allah yang lainnya. Itu makanya beruntung bagi orang-orang yang ialah mendapatkan panggilan Allah, panggilan mursyidnya. Ya, jadi kalau ada rezeki silakan berkurban. Nah, jadi kita kembali lagi, biar di dalam perjalanan kepada Allah. Nah, teman nih, ya, suami istri yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang bahkan ialah disebutkan ialah suami Anda sebagai pakaian istri, istri sebagai pakaian suami, yang dapat menutupi satu dengan yang lainnya. Aib tidak akan pernah diunggah kepada halayak umum, bahkan kepada saudara sendiri dan tidak akan diunggah. Menutupi semua dengan penuh dengan kebaikan, penuh dengan rasa cinta kasih, rasa sayang kepada makhluk, kepada sesama. Inilah pentingnya adalah kita menemukan saudara perjalanan. Jadi kalau Anda istri gak dapat, maka usahakan ajak dulu untuk ngaji. Anak nggak dapat, orang tua dapat, sudah cari deh teman. Siapa? Ya di dalam lingkungan pesantren, di dalam amalnya cari teman. Temannya bagaimana? Yaitu
Yang disebutkan adalah jika ingin mencintai Allah, maka jangan mencintai selain dirinya. Jika ingin dicintai makhluk, maka jangan mengharapkan sesuatu apa yang ada padanya. Jadi kalau kita ingin mencari seorang teman, maka kita jangan mengharapkannya apa yang ada pada teman tersebut. Begitupun sebaliknya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, bukan saling memanfaatkan satu dengan yang lainnya. Kan banyak kan saling memanfaatkan. Makanya adalah kalau ada sarikin sama sarikin ada bisnis, wah, saya tanda tanya nih, tanda kutip, kenapa? Ini ujiannya berat juga. Kenapa? Yaitu karena kalau yang punya duit nggak kenal saudara. Tuh ingat, kalau sudah urusan duit nggak kenal saudara, yang teman sepedan aja bisa. Kenapa? Itulah dunia. Kan? Itulah dunia yang menjadi nafsu kita. Padahal kalau memang benar adalah contoh di sini, Salikin sama Salikin punya bisnis, sama-sama orang ahli hakikat, ahli tauhid. Harusnya itu sebagai media wadah untuk ialah jihadul akbar, jihadul nafs. Dengan catatan satu, jangan saling memanfaatkan satu dengan lainnya. Murni bisnis, murni dagang, murni kerjasama, bisnis iya. Tapi kadang-kadang kan begitu, ada aji mumpung. Nah, kan? Kenapa aji mumpung? Ya, saling juga orang pada Allah kalau begini gagal merasakan itu akhirnya adalah itu banyak yang ialah akhirnya lah usahanya berantakan. Nah, kan? Padahal itulah makanya adalah semoga aja gitu. Maksudnya semoga adalah kedepannya adalah Salikin Akmalin itu lah Salikin Akmalin itu bisa mempunyai bisnis yang adalah akhirnya sampai besar. Kenapa? Karena adanya kepercayaan satu dengan yang lainnya. Itu yang keras percaya. Makanya kalau di dalam sebuah bisnis kepercayaan itu sudah hilang sekian persen, harus dilanjutin. Kenapa? Ujungnya adalah zon dan ujung malah. Kenapa? Karena sudah ada trust sudah hilang. Ragu. Tapi kalau sama-sama ada orang yang komit, bisa jadi menjadi bisnis yang andal, menjadi usaha bisa maju segala macam. Tuh ya, itulah di dalam perjalanan Allah ya, pentingnya ialah teman seperjalanan. Lalu juga adalah setelah ada rukun-rukun orang yang berjalan Allah, 5 rukun itu, maka ada juga yang diwajibkan. Yang adalah orang yang hendak berjalan kepada Allah itu diwajibkan mengetahui hal atau mengetahui adalah yang wajib bagi Allah. Nah, wajib menjalankan apa yang diperintah oleh Allah seperti adalah yang fardu, yang sunnah, yang fardu di dalamnya mendalami ilmu. Untuk mengetahui ilmu itu wajib, menuntut ilmu wajib. Contohnya di mana ialah wajib bagi orang yang berjalan kepada Allah. Bahkan orang-orang yang disebut ahli muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang terkasih Allah, itu ialah kita wajib mengetahui apa yang disebut itu. Contohnya adalah sifat 20 wajib. Sifat 20 wajib kita ketahui. Ada yang adalah sifat yang mustahil bagi Allah, wajib bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Yang jaiz bagi Allah jelas, saya pikir jelas yang jaiz. Apa itu yang bisa jadi dan juga bisa tidak? Maksudnya Allah berkehendak. Maksudnya Allah mengesankan dalam sunnahnya. Allah bilang kun fayakun, jadi tanpa ada sebab apapun jadi makhluk. Itu maksudnya jaiz bagi Allah. Tapi Allah ialah sangat konsisten dengan ekosistem, dengan sunnahnya. Dia tidak akan melanggar itu semua. Makanya kalau adalah ingin yang namanya kesuksesan, ingin sebuah kesuksesan atau sebuah sukses kalau menjadi kaya apa segala macam, itu melalui sebuah ekosistem, mulai dari dia belajar, bekerja dan lain sebagainya, menghasilkan dia menjadi sebuah kesuksesan. Jika ingin mempunyai anak, maka ekosistemnya, sulawnya ialah dia nikah,
lalu kawin, lalu menghasilkan yang seperti satu rumah. Itu kan ekosistem. Nggak tiba-tiba ada muncul blok, nggak tiba-tiba. Lalu ada yang mustahil bagi Allah, Allah itu mustahil. Apa itu mustahil untuk mustahil seluruh mustahil itu Allah semua mustahil. Allah itu mustahil adalah fana. Tidak ada maksudnya binasa itu mustahil bagi Allah. Mustahil Allah dan sebagai macam. Sifat 20 inilah disebut sifat wajib bagi Allah, sifat yang wajib kita ketahui. Yang kalau di malam ratus kita lakukan apa itu? Ya sifat 20 itu kita kok apa sih yang binafsi wajib udah itu dari ayat 18 soal kalam. Kemudian dengan ayat 19 itu takkan 20 sifat itu wajib kita ketahui. Itulah ya dari Allah akan belajar. Kami akan lanjutkan ya, tentang pembahasan itulah pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi wa billahi Muhammadin nabiyyan. A'udzu billahi wa billahi nabiyyan. A'udzu billahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalamualaikum